Salam, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Foni Susanta, saya adalah Kepala TK Tunas Harapan Denpasar. Hari ini saya akan sharing tentang praktek baik membangun budaya refleksi di TK Tunas Harapan. Latar belakang mengapa kami sharing tentang refleksi diri, karena refleksi itu adalah sebuah evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan dengan melakukan refleksi diri, kita bisa merenungkan kembali sejauh mana cita-cita kita tercapai. Bila di dalam satuan, maka kita bisa melihat apakah visi dan misi satuan itu sudah tercapai. Jadi dengan melakukan refleksi, kita dapat melihat visi dan misi satuan apakah sudah tercapai atau belum. Melakukan refleksi bisa saja menjadi upaya untuk mengenal diri sendiri. Artinya kita akan melalui proses untuk merenungkan semua yang telah kita lakukan, evaluasi segala perbuatan dan tindakan kita hingga menentukan langkah ke depan untuk memperbaiki diri kita. Refleksi mungkin menjadi bahasan sederhana, namun mempunyai makna yang sangat dalam. Bapak dan Ibu, budaya refleksi di TK Tunas Harapan itu belum pernah terbentuk sebelumnya. Pengalaman dan pemahaman akan kegiatan refleksi ini tidak dimiliki oleh para guru. Hal ini dipicu dengan kondisi status sekolah yang merupakan sekolah gratis. Perlu diketahui bahwa TK Tunas Harapan ini tidak memungut baik itu uang pangkal maupun SPP. Jadi sebagai sekolah gratis, terkadang kita hanya berpikir kalau kita cukup memberikan layanan dengan apa adanya. Dan selain itu, kita tidak memiliki keinginan untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi. Selain itu, TK Tunas Harapan hanya memiliki 2 orang guru yang melayani di kelompok A dan kelompok B. Di tahun 2020, TK Tunas Harapan terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak angkatan pertama. Sebuah perjalanan yang baru, babak perjalanan yang baru bagi TK Tunas Harapan, dan banyak hal yang baru dipelajari, termasuk kurikulum merdeka yang dahulu dikenal dengan nama kurikulum prototipe. Dalam menerapkan kurikulum merdeka, satuan perlu sekali mengadakan refleksi guna mengevaluasi capaian yang telah dicapai. Dan melalui refleksi ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan satuan untuk menuju satuan yang berkualitas dengan profil lulusan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentu saja di dalam melaksanakan refleksi di TK Tunas Harapan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, guru yang ada di tempat kami kadang ada di dalam zona yang nyaman. Tentu saja susah berubah ya kalau seseorang ada dalam zona yang nyaman dan tidak memiliki gambaran tentang kegiatan refleksi seperti apa. Yang kedua adalah guru berpotensi untuk menolak dengan alasan bahwa selama ini proses belajar yang telah dilakukan tanpa refleksi pun sudah menghasilkan yang baik. Dan yang ketiga, guru juga dapat berpotensi merasa beban kerja mereka ditambah. Dan yang keempat, tentu saja guru bisa berkata iya, mau melakukan refleksi, namun tidak dapat menjalankan refleksi tersebut secara terus-menerus atau kontinu dan tidak secara rutin. Sekedar dijalankan namun tidak ada tindak lanjutnya. Inilah tantangan-tantangan yang dihadapi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah agar budaya refleksi ini dapat dijalankan. Yang pertama, kita harus mensosialisasikan refleksi kepada guru. Definisi, manfaat bagi peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. Yang kedua, kita membuka forum diskusi. Metode apa, media apa yang akan digunakan untuk melakukan refleksi serta manfaatnya bagi guru. Yang ketiga, kita mempersiapkan media yang akan digunakan sekaligus mencatat semua kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, menentukan berdasarkan hasil diskusi jenis metode refleksi apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, TK Tunas Harapan akan menggunakan metode DEAL.
Yang kelima, menentukan penyimpanan dokumen refleksi. Jadi, dokumen refleksi itu akan disimpan di mana, dalam bentuk seperti apa. Kemudian, kepala sekolah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memfasilitasi tindak lanjut refleksi yang akan dilakukan oleh guru-guru. Dampak dan hasil yang didapatkan dari budaya refleksi di TK Tunas Harapan adalah yang pertama, guru dan kepala sekolah berkolaborasi untuk meningkatkan kinerja kerja maupun proses belajar mengajar dan dari berbagai temuan dan refleksi guru. Contohnya pada saat daring ya, waktu itu kami masih daring ya. Kemudian kami menggunakan fasilitas Zoom. Pada saat breakout room terjadi kekacauan di mana operator yang salah satu guru itu tidak dapat melakukan setting dengan tepat, tidak mengenali fitur-fitur yang ada pada Zoom. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan dari hasil refleksi ini? Kepala sekolah mengadakan training atau pelatihan penggunaan Zoom dan setelah training tentu saja langsung dilakukan praktek terhadap kendala-kendala yang pernah terjadi sebelumnya. Dan pada pertemuan berikutnya, Zoom dapat berjalan dengan baik. Contoh lain, sekolah saat itu menggunakan asesmen foto berseri dan hasil karya siswa. Guru mengalami kesulitan untuk mendokumentasikan. Melalui refleksi, hasil temuan bahwa guru mengalami kesulitan untuk mendokumentasikan penilaiannya, maka kita mengadakan diskusi bersama dan disepakati untuk menggunakan Google Site yang ada pada akun belajar.id yang kita miliki untuk mendokumentasikan penilaian foto berseri, hasil karya siswa, bahkan bisa langsung diberikan kepada orang tua sebagai laporan belajar anak. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu, hasil dan dampak yang didapat dari budaya refleksi di TK Tunas Harapan adalah adanya keterbukaan antara guru dan kepala sekolah tanpa takut dihakimi, karena guru memiliki pemahaman tentang berproses. Ya, ini adalah salah satu kelebihan dari budaya refleksi yang terjadi di sekolah kami. Guru tidak ada beban dan tidak ada ketakutan untuk mengatakan hal-hal yang mereka temui saat proses belajar mengajar di kelas mereka. Dan selain itu, setelah guru berhasil membuat refleksi, guru menularkan budaya refleksi ini kepada peserta didiknya. Bapak dan Ibu, pada layar dapat dilihat ini adalah salah satu dokumen refleksi guru TK Tunas Harapan yang menggunakan model deal. Nah, pada kolom-kolom yang ada, yang pertama yaitu nomor, hari dan tanggal kejadian, nama guru, dan pada kolom description atau D itu adalah pengalaman yang dialami, dan kolom examination atau I itu adalah analisis yang dibandingkan kepada TP atau tujuan pembelajaran. Ada selain itu ada kolom articulation of learning atau A, yaitu pelajaran yang didapatkan dan rencana perbaikan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai contohnya. Nah, pada tanggal 1, pada nomor 1 ya, saya bacakan, Selasa 12 Juli, nah Ibu Guru Titin di kelas B1 menemukan bahwa anak-anak kelas B1 itu bermain kartu kembar dan tidak dapat mengembalikan kartu tersebut pada tempatnya. Dan bukan hanya kartu, tetapi juga beberapa mainan yang lainnya. Pada hasil analisisnya ditemui bahwa anak harusnya memahami dan mempraktekkan tanggung jawab serta kemandirian dan kedisiplinan. Namun pada kenyataannya belum bisa terjadi ya Bapak dan Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pelajaran yang didapatkan dan rencana perbaikannya adalah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak tentang tata tertib bermain kartu kembar dan juga permainan lainnya di kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk dokumentasi refleksi yang menggunakan spreadsheet dan disimpan di share drive akun belajar.id. Sehingga guru dan kepala sekolah dapat mengakses secara bersamaan, dalam waktu yang bersamaan, dan juga di mana saja dan tanpa mengalami kesulitan.
Berikut adalah contoh dokumentasi refleksi peserta didik di TK Tunas Harapan. Dapat dilakukan dengan gambar-gambar icon seperti yang nampak pada layar Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak cukup melingkari bagaimana perasaan mereka pada hari itu. Seperti yang ada di dalam layar, yaitu Jennifer, dia melingkari happy dan melingkari malu. Kenapa? Waktu ditanya melingkari happy dan malu, ternyata Jennifer sempat merasa malu karena dia sempat terpleset dan jatuh di depan teman-temannya. Tidak hanya melalui icon-icon gambar, tetapi anak juga dapat menggambarkan perasaannya melalui goresan tangan mereka. Sedangkan yang ini adalah hasil refleksi anak-anak yang selalu didokumentasikan dan diletakkan di ruang kelas agar mereka dapat melihatnya setiap saat. Refleksi anak diadakan setiap selesai kegiatan ataupun proyek, bahkan bisa dilakukan dalam harian atau setiap hari bersama guru. Dengan berbagai metode yang ada, anak bisa memperbaiki diri melalui refleksi yang mereka lakukan. Inilah contoh-contoh refleksi yang ada yang selama ini dilakukan di Sekolah TK Tunas Harapan, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bapak dan Ibu, berikut adalah rekaman refleksi siswa setelah kegiatan proyek di TK Tunas Harapan. Mari kita simak bersama ya. Nama saya Wika. Kemarin saya membuat dari pasar sehat. Serta kemarin menyanyi dalam bahasa Inggris dan berhitung dalam bahasa Inggris. Saya senang banget. Dan serta membuat partai buah. Saya senang banget. Terima kasih. Kemarin ke pasar sehat. Di situ banyak teman. Temannya sangat baik. Dan di situ saya berjualan sama teman saya. Terus banyak orang yang mau beli. Dan harus mau beli itu 5.000. Lalu mau beli satu dapat 2.000. Bagaimana perasaan Juna pada saat mengikuti pasar TH? Senang. Senang. Bisa cerita nggak kenapa bisa senang? Karena banyak teman. Karena banyak teman. Apalagi? Karena bisa belanja. Oh, bisa belanja ya. Belanja itu apa sih? Artinya berbeli yang di pasar. Oh, belanja di pasar TH. Ya, Bapak dan Ibu, demikianlah praktek baik tentang membangun budaya refleksi di TK Tunas Harapan. Dan berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan. Referensi yang terkuat dan utama adalah platform Merdeka Mengajar. Melalui aplikasi ini kita belajar banyak hal dan banyak materi yang dapat dipelajari yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek di platform Merdeka Mengajar. Maupun ada beberapa referensi lainnya yang menunjang kami untuk mempersiapkan refleksi di TK Tunas Harapan. Kita pasti pernah gagal ataupun tidak mencapai apa yang kita inginkan. Namun, jangan biarkan hal tersebut menahan hasratmu untuk belajar. Sebaliknya, gunakan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk berusaha lebih baik lagi. Terima kasih, dan inilah praktek baik dari TK Tunas Harapan membangun refleksi di TK Tunas Harapan. Salam Bapak dan Ibu hebat.